Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Saya mau bicara tentang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dengan harapan saya rindu lewat pengajaran firman Allah yang sama-sama kita terima pagi ini, bagaimana kita sebagai orang yang beriman gitu ya, yang percaya kepada Tuhan, hidup kita itu kembali gitu loh, kembali mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, mari kita akan sama-sama baca ayatnya, ayat yang sangat tidak asing buat kita, Kisah Rasul pasal 1. Kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-8, saudara ya. Kisah 1 ayat 38, mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum saya mencoba menerangkan, menjelaskan Kisah 1 ayat 8, ini begini, ini adalah perkataan Yesus saat-saat dia akan tinggalkan para murid. Saat-saat tidak lama lagi, waktunya sebentar lagi, kemudian dia akan naik ke sorga. Dia katakan pesan penting ini. Dia wariskan pesan ini kepada para murid. Ya, bukan kepada kita tapi kepada murid. Karena pada waktu mereka belum menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi ada pesan, nanti kamu akan menerima pencurahan itu. Makanya pesan Tuhan kalau kita baca di kalimat ayat sebelumnya, kamu gak usah pergi kemana-mana dulu. Gak usah beritakan Injil dulu, bersaksinya nanti. Pokoknya sekarang kata Tuhan, tetap tinggal di Yerusalem sampai kamu terima janji Bapa. Apa itu terima janji Bapa? Kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan, mereka terima dalam kehidupan mereka masing-masing. Makanya kalimatnya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa saat menerima pencurahan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Saat itu mereka belum menerima pencurahan itu. Tetapi sekarang ini, saya ulang, sekarang ini semua kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kita tidak menantikan lagi menerima pencurahan. Loh, kita sudah menerima pencurahan itu. Jadi jangan salah tangkap. Kalau di gereja kita masing-masing atau Anda, maafkan kata-kata saya. Karena kita latar belakang gereja berbeda-beda. Jadi kita jangan saling menghakimi, jangan saling menyerang begitu ya. Kalau di gereja Anda mungkin tidak ada doa 10 hari ini, gak apa-apa. Itu kan kebijakan gembala. Tapi di gereja lain ada. Seperti di GSPDI atau di mayoritas gereja yang ada penyuruh kudus. Jangan juga dihakimi. Karena sebetulnya setiap kita udah menerima itu kuasa. Anda mesti yakin ya. Anda jangan bimbang ragu bahwa kita doa 10 hari bukan dalam rangka untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Curahkan kuasamu di hidupku. Kita sudah menerima pencurahan itu. Kita tidak menanti menunggu. Tapi kita rindu memakai momentum 10 hari memperingati Pentakosta. Memperingati kan bagus saudara ya. Bentuk kita ikut kata firman Allah gitu. Kita rindu supaya kuasa itu yang sudah dicurahkan, yang sudah kita terima, kuasanya itu bekerja lebih dahsyat gitu loh. Kuasanya itu aktivasinya mengalir lebih luar biasa. Bahkan lewat 10 hari kita makin diingatkan bahwa kita ada kuasa Roh Kudus loh. Kita sudah menerima kuasa, sudah menerima pencurahan kuasa. Mungkin itu lebih tepat, bukan menunggu lagi. Supaya kita ingat dan diingatkan untuk apa? Kembali mengandalkan kuasa Roh Kudus, itu maksud saya. Jadi tidak usah saling menghakimi. Sekarang ini setiap kali ada Pentakosta kan saling menyalahkan. Oh apa-apaan itu, bahasa roh segala macam. Nanti ada ayat yang mengatakan bahwa kepada orang yang percaya pada Tuhan, Matius 28, ada tanda-tanda yang menyertai. Kamu akan mengusir setan demi namaku dan mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa baru. Itu Yesus yang katakan. Tapi hari ini banyak sekali bersilang pendapat, saling menghujat, saling membenci hanya karena urusan orang berbahasa-bahasa baru. Padahal Yesus berkata,
tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku, injak ular, bahkan minum racun mereka tidak mati. Itu kan tanda. Bahkan mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa baru. Baca itu Matius pasal terakhir. Itu Yesus katakan sebelum dia naik ke sorga. Mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa baru. Tapi selalu ada banyak orang berkata itu hanya zaman kisah para rasul. Ini enggak ada. Apakah kita bukan orang percaya? Saya sih selalu lebih sepakat begini ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa setiap kata, titik, koma, iota Alkitab tidak ada satupun yang dihapuskan. Semuanya akan digenapi. Jadi mungkin bagi saya lebih baik gini saja. Apa yang Alkitab katakan ya kita terima, kita ikuti tanpa kita bersilang pendapat. Kalau toh kita belum menerima yang namanya bahasa baru, no problem. Karena bukan itu yang kita ributkan. Yang penting Anda mesti mengerti dasarnya. Setiap orang beriman percaya pada Yesus, dalam diri kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Titik itu. Itu yang paling penting. Kita bukan lagi menantikan, tapi sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, saya akan mulai dengan gambar ini, PowerPoint ini. Jadi sebetulnya di dalam diri kita ada kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya pilih kata, saya pakai kata, dalam diri kita sebetulnya ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang tanpa batas kuasanya. Itu sebetulnya tinggal dalam diri kita, dimeteraikan dalam diri kita. Bukan datang dan keluar, bukan sudah masuk dan keluar, tidak. Kita percaya dengan iman, darah Yesus menyucikan kita. Kita sepakat semua soal ini. Kita percaya Yesus juru selamat kita. Karya keselamatan dia mati di kayu salib. Darahnya ditumpahkan, sucikan dosa kita. Ampuni dosa kita, hapuskan dosa kita. Kita harus sepakat, titik sampai di sini. Tidak usah diperdebatkan soal itu. Tetapi kemudian karena darah Yesus menyucikan kita. Akibatnya apa dampaknya? Yesus memberikan Roh Kudusnya. Alkitab katakan Yesus mengutus Roh Kudusnya dicurahkan tinggal dalam diri setiap kita. Makanya saya tulis begini, dalam diri kita sebetulnya ada kuasa yang tanpa batas, nggak bisa dibatasi kuasa itu yang dalam diri kita. Kuasa itu luar biasa tinggal dalam diri kita. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga di ayat 16, coba kita baca ayat ini ya. Walaupun saya sangat tahu, kita hafal dan ngerti ini ayat, tapi tidak ada salahnya kan kita ulang kembali baca ayat ini supaya dapat sesuatu yang baru dalam hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16, 1, 2, dan 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Loh, ini penting loh saudara ya. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Zaman para rasul, zaman gereja mula-mula. Paulus berkata, tidak tahukah kamu? Jadi kita mesti tahu. Kalau dulu gak tahu, it's okay. Tapi sekarang lewat firman Allah, kita harus tahu. Dikatakan bahwa, disebutkan, kamu ini setiap kita adalah baitnya Allah, rumahnya Allah hidup kita. Karena darah Yesus menyucikan kita. Itu kalau saya jelaskan pelan-pelan. Karena darah Yesus yang menyucikan roh kita, hidup kita. Makanya hidup kita disebut sebagai tempat tinggalnya Allah, rumah Allah. Dan bahwa dikatakan apa? Roh Allah, Roh Kudus yang kuasanya luar biasa itu. Roh Allah, Roh Kudus yang kuasanya tak terbatas itu diam di dalam kamu. Saya suka menjelaskan ayat ini dan saya akan jelaskan kembali pelan-pelan sebagai reminder buat setiap kita. Bahwa Roh Kudus yang tanpa batas diam dalam diri kita. Dalam terjemahan Amplified New Testament dikatakan begini. Roh Allah itu dikatakan diamnya itu begini. Permanent dwelling in you. Roh Allah itu tinggalnya itu selamanya. Permanen, tinggal tetap dalam diri kita. Dimeteraikan tinggal tetap. Sejak masa Pentakosta 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Sejak Roh Kudus dicurahkan tinggal dalam diri orang percaya.
Sejak itulah sampai sekarang ini Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang percaya. Jadi kita mesti yakin, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu bahwa Roh Allah yang luar biasa kuasanya itu dia tinggal permanen dalam diri kita. Tapi persoalannya adalah kuasa yang luar biasa yang tinggal dalam diri kita, kuasa yang tanpa batas itu, dia keberadaannya tinggal itu, kuasanya aktif bekerja atau kuasanya pasif cuma diam. Dia ada hadir, tinggal selamanya di sini, tapi pasif diam saja. Ada seperti nggak ada. Kenapa dia ada tapi seperti nggak ada? Nggak tolongin kita, nggak menjawab doa kita, nggak bekerja dengan dahsyat, nggak kasih jalan keluar, nggak menyembuhkan kita dan seterusnya. Jangan-jangan cara hidup kita nggak benar. Cara hidup yang salah. Cara hidup yang di luar firman Allah, cara hidup yang melanggar dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, itu membuat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kuasanya cuma diam, kuasanya tidak mengalir untuk kita, kuasanya tidak bekerja untuk kita. Kenapa? Cara hidup kita mendukakan dia. Nanti kalau nyampe kita bicara mendukakan Roh Kudus. Cara hidup yang tidak sesuai prinsip firman membuat kita sebagai orang Kristen, bahasa saya begini, tidak mengalami kemaksimalan. Itu dia. Di Alkitab, saudara ya, itu ada banyak contoh. Makanya begini ya, kalau Anda beli, saya kasih gambaran dulu deh. Kalau Anda beli alat-alat elektronik ya, mesin cuci kah, handphone kah, televisi kah, atau macam-macam yang lain yang Anda tahu. Anda mengoperasikan alat elektronik yang Anda beli, ada cara mengoperasikannya harus sesuai dengan petunjuknya yang diajarkan, diberitahu oleh standar pabrikannya. Mesti diikuti. Kalau enggak, jangan-jangan rusak nanti. Baru dinyalakan, buas terbakar. Rusak. Bukan cuman enggak bisa diaktifkan, dioperasikan. Rusak terbakar, kenapa? Menyalahi aturan standar pabrik. Atau Anda langsung saja operasikan, tek, ada pencet. Tidak ikuti standar petunjuk nasihatnya pabrik. Bisa dipakai, dioperasikan, tapi tidak maksimal. Padahal ada banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang Anda bisa nikmati dari alat yang Anda beli. Tapi karena tidak ikuti petunjuknya, tidak baca petunjuknya, akhirnya apa? Tidak maksimal. Saya cuma kasih gambaran analogi gitu loh. Seperti itulah Roh Allah yang diberikan dalam diri kita, yang kekuatannya, yang kuasanya tanpa batas dan luar biasa. Tapi kenapa seperti terbatas dalam diri kita? Kok nggak gerak, kok nggak bekerja, kok nggak mengalir, kok nggak aktivasi untuk kita? Apa sebabnya? Hidup kita standarnya nggak seperti petunjuk firman. Hidup kita nggak nurut, nggak melakukan seperti yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan. Makanya aktifnya nggak maksimal. Kelebihan benefitnya kuasa Roh Kudus kita nggak dapat. Ayub 22 ayat 21 saya suka ingatkan saudara. Berlakulah ramah kepada dia, maka kamu akan diam tentram dan kamu akan mendapatkan keuntungan. Catat baik-baik itu Ayub pasal 22-21. Anda akan diam tentram hidupmu, damai sejahtera, sukacita. Kenapa tentram? Aktif Roh Kudus, Anda mengalami pertolongan. Makanya pagi ini saya bicara kepada kita, kembali andalkan kuasa Roh Kudus. Engkau akan diam dengan tentram dan mengalami benefitnya, keuntungan, mengandalkan kembali kuasa Roh Kudus. Bersikap ramah, ikuti kata-katanya. Cara hidup yang salah ini membuat kuasanya tidak bekerja. Ada seperti nggak ada. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Iya kan? Jangan sampai itu kita alami. Makanya poin berikutnya di gambar ini saya tunjukkan. Nah, ini yang terjadi. Perhatikan ya, screen di gambar saudara, televisi atau gadget saudara. Hari-hari ini ternyata ini yang terjadi. Ada banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan. Iya kan? Hidup dalam belenggu, hidup dalam masa depan yang tidak ada harapan. Ini yang terjadi, kita lihat. Seperti orang itu gak ada pertolongan, putus asa, frustasi. Padahal kalau dia menyadari dalam dirinya ada kuasa yang sangat luar biasa. Dalam dirinya ada tinggal kekuatan Tuhan yang tanpa batas.
Mungkin saya pakai cerita lama yang saya pernah ceritakan sama saudara. Tapi cerita ini selalu mengingatkan saya 1 Korintus 3:16. Bahwa Roh Kudus itu diam dalam diri kita itu permanen. Tapi kenapa kita putus asa? Cara hidupnya gak benar. Saya dulu pernah cerita sama saudara. Tapi ini penting. Walaupun pengulangan. Tapi pelajaran ini penting. Makanya sering saya ulang. Bukan gak ada bahan. Tapi untuk menanamkan ini lebih kuat dalam diri saudara. Saya baru ngeh gitu ya. Saya baru mantep sekali hati saya menangkap pelajaran 1 Korintus 3:16 bahwa Roh Allah itu diam dalam diri kita itu permanen. Tetap termeterai dalam bahasanya kitab Efesus. Dimeteraikan dalam diri kita. Begitu kan kata-katanya. Dia bukan masuk terus keluar terus datang dan pergi. Itu kan konsep perjanjian lama. Ini kita masa perjanjian baru. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sampai hari ini sudah dicurahkan di hati kita. Permanen. Saya sampai nangkap ayat ini setelah mendengar cerita daripada teman saya. Teman saya berkata begini, ada seorang jemaatnya, pengulangan sedikit. Singkatnya begini ya, dia tinggal di pastori, tujuannya bukan jadi pengerja gereja, mau jadi pendeta tidak. Hanya numpang, dia orang luar pulau, mau cari pekerjaan. Lama gak dapat, ya sambil ngepel gereja batu-batu. Intinya dapat pekerjaan, jadi manajer di salah satu hotel. Tapi kemudian begini ya, pendeta mengatakan gembalanya janganlah, gak bagus di sana. Banyak wanita-wanita nakal di hotel itu dan seterusnya bla bla bla. Tapi dia berkata, saya jaga iman saya, pertahankan iman saya, dan akhirnya dia kerja. Tapi betul kata pendeta, gak tahan goncangan iman, jatuh dalam dosa, free sex, perjinahan, kumpul kebu. Dia berhasil sih hidupnya, ya bagus hidupnya dalam pergaulan bebasnya. Dia punya banyak uang sampai dia tidak punya mobil. Dalam sekian tahun dia kerja, sukses berhasil. Tapi satu kali dan waktu dia berhasil lupa Tuhan, lupa ibadah. Tinggal di pastori gereja dulu. Lupa sama gembalanya, tidak pernah datang gembala, lupa semua. Karena kondisi udah enak hidupnya. Satu kali dia ngalami masalah berat, masalah besar. Goncang keuangannya, goncang jabatannya mau dipecat, mau dikeluarkan. Dia stres. Depresi sampai teriak-teriak dia malam itu. Akhirnya dia dapat saran, intinya gini, dapat saran dari temannya. Ada orang pintar, saya terus terang saja, seorang dukun terkenal satu kota datang ke sana. Ini yang bikin saya goncang waktu itu. Kok bisa gitu? Mana mungkin dalam hati saya. Sampai saya ngerti bahwa Roh Allah itu memang permanen dalam diri kita. Padahal kelakuannya orang kayak gini, nyampe di depan dukun, dukunnya yang kaget. Ini seorang anak Tuhan yang pernah tinggal di rumah gembala, hidupnya udah brengsek, sorry ya kata-kata saya. Hidupnya udah jatuh, udah rusak, udah bejat-bejatan, ancur-ancuran. Berzina, pasangan kumpul kebu, free sex. Berantakan kan? Tapi Anda tahu dukun ngomong apa? Ngapain? Kenapa kamu datang ke saya, ke sini? Minta tolong sama saya. Sementara saya lihat dalam diri kamu itu tinggal kuasa yang sangat besar kuasanya. Kenapa kamu tidak minta tolong sama dia? Itu bikin kaget sama saya. Itu bikin goncang otak saya, isi hati saya. Dari firman saya pelajari, mana mungkin orang bejat begini ada Roh Allah dalam dirinya. Tapi ketika terjemahan Amplified saya baca, itu ternyata benar. Orang bisa lihat ada kuasa yang besar. Tetapi kuasa yang besar gak tolong apa-apa. Pasif ada seperti nggak ada. Dia diam cuma Tuhan Roh Allah yang dalamnya cuma diam nggak bikin apa-apa. Tapi dia ada orang bisa lihat itu. Saya paham akhirnya. Jadi hari ini kenapa kita melihat ada banyak orang Kristen sih? Mungkin ke gereja. Atau jangan-jangan dia melayani Tuhan. Tapi hidupnya frustasi, hidup dalam belenggu. Seperti nggak ada pertolongan, nggak ada harapan. Mengapa terjadi seperti ini? Lihat kalimat di bawahnya. Mengapa ini bisa terjadi? Saya ulang, saya katakan tadi. Cara hidup yang tidak betul. Konslet cara hidupnya. Roh Kudus itu seperti di-shortcut dengan cara hidupnya. Tertutup, tidak bisa mengalir. Tersumbat, sumbatannya ini ditarik, dijebolin dulu, diambil satu-satu. Itu cara hidup kita yang tidak benar dicabutin. Aku mau benar Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Hambatan-hambatan, penyumbatnya ini loh saudara diambil supaya mengalir teraktivasi itu kuasa. Cara hidup yang salah. Saya berharap pada bagian titik yang sedang saya katakan ini Anda paham baik-baik loh.
Kenapa kita lihat orang lain kok dahsyat kuasa Tuhan? Kok Tuhan termanifestasi kuasanya dalam diri si A, si B? Kok saya tidak? Koreksi, jangan-jangan cara hidup kita nggak betul. Petunjuk-petunjuk firman, perintah-perintah Tuhan kita nggak kerjakan. Suka melangkahi keluar jalur, melampaui batasan. Sehingga kuasa Roh Kudus yang tak terbatas seperti terbatas dalam hidup kita. Bukan Tuhan terbatas, kita yang bikin batas. Penyumbatnya itu loh diambil saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, tokoh-tokoh perjanjian lama itu pada Roh Kudus hanya hinggap dan pergi. Datang kemudian tinggalkan lagi. Roh Kudus Tuhan itu ketika menggenapi rencananya, menyatakan mujizat kuasanya, dia datang dengan kuasanya, diberi kuasa, kemudian ditarik lagi. Kan begitu cara perjanjian lama. Anda baca nanti saya tunjukkan. Tapi tidak ada yang bisa membatasi mereka. Ada tahu cerita yang namanya Yusuf, Paulus. Penjara nggak bisa membatasi Paulus loh, untuk memberitakan Injil. Penjara tidak bisa membatasi, membelenggu yang namanya Yusuf dan Paulus. Iman mereka tidak bisa mati. Bahkan gua singa, yang ada singa yang banyak, tidak bisa menghabisi Daniel. Anda tahu cerita itu kan? Api yang dipanaskan di dapur api 7 kali lebih panas, tidak bisa menghabisi Sadrak, Mesak, Abednego. Menurut Anda, kuasa apa yang ada di perjanjian lama? Yang tidak kelihatan itu, tapi kuasanya sangat tak terbatas menolong mereka. Kuasa Roh Allah kan tidak kelihatan. Kuasa Bapa, kuasa siapa? Kuasa Roh Allah yang bekerja. Bahkan Musa ketika dia di depan ada Laut Merah saudara ya. Itu kan ada batasan. Mau jalan ke depan nggak bisa. Itu kan ada batasan. Batasan nggak bisa membatasi Musa dan Israel. Angin timur bertiup dengan keras itu kuasa Roh Allah. Terbelah itu laut, termasuk tembok Yeriko. Memangnya dengan kuasa apa? Dengan kuasa Roh Allah. Yesus berjalan di atas air. Dia sebagai manusia. Bahkan saya pernah sampaikan, yang membangkitkan tubuh Yesus yang mati, suratan Roma katakan, Roh Kudus yang membangkitkan tubuh yang mati itu. Makanya Yesus dengan tubuh manusia itu dengan kuasa Roh Allah dalam dirinya. Mati budi bangkitkan. Dia berjalan di atas air. Bahkan danau yang bergelombang, air yang gelombangnya keras, angin yang kencang, hanya satu kalimat, diam tenanglah, set, langsung diam. Dan masih banyak cerita yang lain. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia nggak bawa tim dokter. Hidupkan orang mati, nggak bawa alat kejut jantung, hanya tinggal berkata, semua jadi. Dengan kuasa apa menurut Anda? Dengan kuasa Roh Kudus. Anda berkata, ya Yesus kan Tuhan. Kuasa Tuhan juga tinggal dalam diri kita sebetulnya. Persoalannya kenapa kuasa itu ada tapi seperti hilang. Kuasa itu kuat sebetulnya, tetapi kenapa ada dalam diri kita, tapi kok lemah banget, gak keluar ya kuasa itu. Sesungguhnya kuasa Roh Allah yang diam dalam diri kita itu kuat banget, dahsyat banget, luar biasa. Tapi kenapa seperti lemah gak bergerak? Cara hidup kita. Persoalannya cara hidup kita. Saya ingat lagi satu yang namanya Nabi Elisa. Itu yang namanya kapak tenggelamkan dalam sungai. Elisa cuma lempar sepotong kayu. Yang terjadi begini, bukan cuma kapak yang dari besi itu timbul, yang tenggelam jadi timbul, tapi bahasa Inggris katakan dia swim, dia berenang ke arah, mendatangi ke arah Elisa. Pakai kuasa apa Elisa? Pakai kuasa Roh Allah, pakai kuasa Roh Kudus. Orang-orang perjanjian lama ikuti cara petunjuknya Tuhan, hidup sesuai firman, kuasanya dahsyat loh. Kuasanya luar biasa. Saya ingin cuman kasih gambaran sama saudara. Ini loh kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Makanya lewat firman Allah ini saya dorong setiap kita. Ayo kembali, andalkan kuasa Roh Kudus. Anda yang mulai putus asa, kok saya gak sembuh-sembuh. Ada yang mulai frustasi, kok saya belum ditolong-tolong. Perbaiki cara hidup kita. Cara hidup yang salah itu seperti men-shortcut, menutup semuanya. Seperti bikin konslet cara hidup yang salah sehingga kuasanya gak mengalir. Kayak ada tapi kayak mati, pasif. Dia ada. Anda mesti yakin dengan firman Allah ini bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah dikatakan diam di dalam kamu. Dwelling, permanen dwelling in you. Dia permanen, dia ada. Dan saya berdoa kuasa itu semakin nyata, dahsyat bekerja dalam hidup setiap kita.
Coba saya tunjukkan Kisah 1 ayat 8. Saya baca ulang sekali lagi. Dikatakan di dalam ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, itu Yesus katakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu menerima kuasa. Kapan kita anak-anak Tuhan terima kuasa? Kuasa yang tak terbatas. Yang tidak mungkin jadi mungkin buat kita. Tadinya mustahil. Nggak mungkin kita bisa capai. Tapi nggak mustahil masa depan jadi baik. Orang kalau terima kuasa ini, saya mau katakan begini saudara. Hidupnya harusnya berubah. Oh iya loh saudara, harusnya hidup kita lebih baik dari yang sekarang ini, dari yang kemarin, dari yang seterusnya. Hidup kita harusnya mengalami perubahan dan harus berubah. Kenapa? Karena kita ada kuasa. Kapan kita terima kuasa? Kalau kita yakin Roh Kudus ada dalam diri kita. Cuman memang problemnya waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, belum diterima oleh para murid. Mereka mesti menunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Tapi sejak peristiwa loteng Yerusalem, peristiwa Pentakosta, sekarang kita tidak lagi menanti menerima pencurahan. Sudah dicurahkan, kita terima dalam hati kita. Memang kadang-kadang kita dibikin bingung sama lagu-lagunya. Saya boleh kadang bingung sama lagunya. Ya maaf kata, itu kan penulis lagu, bukan gembala, bukan hamba Tuhan. Mungkin kadang-kadang bikin, curahkan kuasamu, padahal kuasa sudah ada sudah. Tapi mau itulah pujian. Yang penting hayati saja begitu saudara ya. Padahal kuasa sudah dicurahkan. Bagaimana cara hidup kita yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Oh itu membuat kuasa itu akan mengalir dengan dahsyat saudara. Saya berdoa pagi ini saudara memahami ini. Nah sejak Pentakosta itulah saya ulang sedikit kalimat saya. Kita tidak lagi menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, kita terima dalam hidup kita. Beda sama konteks perjanjian lama. Ini saya ajar sedikit sama saudara. Perjanjian lama begini. Pada waktu Roh Kudus belum turun, belum terjadi Pentakosta di loteng Yerusalem, yaitu dalam zaman perjanjian lama, Roh Kudus, Roh Allah belum tinggal di dalam hati manusia, belum tinggal di hati manusia. Sebab Roh Kudus itu kerjanya hanya hinggap atau menguasai seseorang pada waktu tertentu yang ditentukan Allah. Sampai misinya Allah selesai, rencana selesai, dia tinggalkan lagi. Jadi manusia biasa lagi. Nanti dibutuhkan hinggap lagi itu kuasa. Contohnya saya tunjukkan Hakim-Hakim 14 ayat 6. Kisah yang tidak asing, Simson. Saya baca. Ini konteks pelajaran perjanjian lama. Cara kerjanya Roh Kudus seperti ini. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Atas Simson maksudnya. Berkuasa, hinggap berkuasa. Ada kalimat ini, pada waktu itu berkuasalah Roh Kudus atas dia, atas Simson. Sehingga dampaknya apa? Singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Singa jadi anak kambing, karena kuasa yang tanpa batas. Daud pernah ngalami itu kan? Singa dia kalahkan, beruang dia kalahkan. Kayak Simson juga Daud, seorang anak muda kemerah-merahan. Singa dia bisa kalahkan, tidak lari lawan singa. Tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi jelas saudara ya, saya nggak bicara panjang di sini karena waktu kita terbatas. Tapi perhatikan baik-baik. Cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian lama, hinggap dan pergi, datang dan pergi, masuk kemudian tinggalkan lagi. Dalam waktu tertentu yang ditentukan Allah. Ketika Tuhan punya rencana, dia hinggap, selesai, pergi lagi. Tetapi ada banyak nubuatan dari para nabi di perjanjian lama bahwa pada waktunya dikatakan di akhir zaman, terutama nubuatan Nabi Yoel, ada nanti cek di kitab Nabi Yoel, Roh Kudus akan dicurahkan dalam hati setiap orang percaya, orang tua, orang muda, budak, hamba. Pernah baca itu? Roh Kudus tinggal dicurahkan dalam diri mereka. Dan kapan janji nubuatan Tuhan dalam perjanjian lama digenapi? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat ini ya, walaupun saya tahu sering kita baca. Tapi perhatikan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka ditandai dengan ini, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, dan seterusnya.
Ini menarik saudara ya. Jadi nubuatan perjanjian lama tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan tinggal dalam diri setiap orang percaya. Itu digenapi sama Tuhan di perjanjian lama. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat terutama. Dan sejak itulah Roh Kudus tinggal tetap dalam diri manusia. Permanen dwelling in you. Nah, Kisah pasal 2 ini para rasul dan orang percaya. Terutama kita ngomong para rasul. Mereka punya kuasa karena Kisah 1 ayat 8 itu udah ngomong nanti ya kamu punya kuasa. Kapan Tuhan? Mereka tanya, waktu kamu menerima Roh Kudus. Begitu kamu menerima Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, kamu punya kuasa. Itu kata Tuhan. Dan terjadi. Lihat hidupnya Petrus. Para rasul atau khususnya Petrus, sebelum dia penuh Roh Kudus, dia penakut loh. Setelah dia penuh Roh Kudus, berhasil pelayanannya, sukses pelayanannya, dahsyat pelayanannya Paulus. Pergi ke kota-kota, ke desa-desa, digoncang dengan mujizat. Kapan? Setelah menerima kuasa Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Yang dikerjakan tak terbatas. Kuasa itu mengalir, kuasa itu menyertai. Tapi bandingkan sebelum dia menerima kuasa Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Dia, pecundang. Lihat gambar ini. Anda tahu kegagalan yang fenomenal daripada Petrus yang dituliskan dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lihat ayat ini 74 75 saja kita baca. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Pakai sumpah. Hati-hati ya kalau ketemu sama teman bisnis kerja, join kerja, suka sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Jangan-jangan dia kayak Petrus penipu dia, nggak jujur dia. Ngomong sedikit sumpah, percaya sumpah. Hati-hati sama orang suka bersumpah. Orang sih nggak boleh bersumpah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu dosa kata Alkitab. Ya, jangan bersumpah. Petrus suka bersumpah. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam dan seterusnya. Nanti Petrus nangis, sedih dia. Tapi lihat, setelah peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, menerima pencurahan Roh Kudus. Dia punya kuasa. Makanya beda banget yang tadinya gagal. Cerita fenomenal Petrus mengutuk Yesus itu bukan cuma kegagalan pertama kali. Sebelumnya dia gagal. Pernah kan ditengking sama Yesus. Enyah engkau iblis dari hadapanku. Kamu jadi batu sandungan bagiku. Itu cerita kegagalan Petrus. Dan masih banyak yang lain. Anda baca di Alkitab nanti temukan itu. Tapi setelah penuh Roh Kudus menerima kuasa. Kisah 2 ayat 14 sampai 41. Dia khotbah saudara. Nanti baca di rumah ayat ini ya. Waktu kita gak cukup. Dia khotbah di ayat 15 sampai ayat 40, 41-nya dia kata ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bisa 3.000 jiwa lebih itu. Kira-kira kan katanya. Bisa 4.000 lebih loh itu. Kira-kira kata Alkitab. Minimal 3.000 bertobat. Tiba-tiba yang gagal, masa depannya luar biasa. Gagal jadi berhasil. Gagal jadi maksimal. Kenapa? Sudah menerima kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam dirinya. Dia andalkan itu kuasa. Bukan cuma itu. Kisah pasal 3 ayat 6 catat saja. Dia pergi ke bait Allah Petrus sama Yohanes. Ketemu orang lumpuh. Orang lumpuh itu jalan loh. Seorang yang gagal dipakai dalam mujizat. Bukan cuma itu. Nanti di kisah pasal 5. Anda ikuti saja. Ayat 15. Itu ketika Petrus semacam ibadah gitu di satu rumah sampai penuh sesak. Orang datang gak bisa masuk. Sampai orangnya, saya baca ayat 15 ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Tempatnya kagak cukup. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan mereka disembuhkan. Bayangannya sembuhkan orang. Petrus yang gagal, si pecundang yang bikin malu, mengutuk Yesus. Tapi ketika dia kembali bertobat dan ketika dia menerima pencurahan Roh Kudus dalam dirinya, apa yang terjadi? Kuasanya dahsyat. Orang kena bayangannya lewat, sakit sembuh. Saya bayangkan itu kalau terjadi sama saya misalnya saudara ya.
di gereja ini orang sakit kena bayangan sembuh. Oh, itu tiap hari, gak nunggu hari Minggu kayaknya. Tiap hari gereja dia akan berdatangan orang cari Tuhan. Orang kan suka cari mujizat kan. Ada mau terima mujizat Tuhan. Kita mesti kembali pada kuasa Roh Kudus loh saudara. Kita mesti kembali pada kuasa itu. Dan saya mau ingatkan karena waktu kita terbatas. Ingat, yang membuat roh Allah gak bekerja maksimal. Cuman satu, cara hidup yang salah. Itu bikin konslet. Itu seperti sumbat yang menutup. Itu mesti dicabut cara hidupnya bertobat. Sehingga roh Allah yang dalam diri kita itu bekerja dengan dahsyat. Bekerja dengan luar biasa. Sebetulnya saya mau cerita satu hal tentang, coba lihat gambar ini saudara ya, next. Jangan mendukakan Roh Kudus. Cara hidup yang salah itu mendukakan Roh Kudus. Coba lihat ayatnya sebentar saja. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan itu begini, Roh Kudus kasih, setiap kali kita mau bikin dosa, bikin salah, mau tidak jujur, Roh Kudus yang ada tinggal dalam diri kita, yang permanen dwelling in you pasti berkata, jangan, itu dosa. Ada suara yang lembut, kayak suara hati tapi suara Roh Kudus sebetulnya. Lembut, tiap kali mau bikin dosa, bikin salah, jangan. Tapi Anda berkata, urusanku, aku mau untung pokoknya. Urusanku lah pokoknya, aku yang tanggung gitu. Anda itu sementara mendukakan Roh Kudus loh namanya. Roh Kudus itu beda ya sama manusia. Kalau kita papa mama teriak sama anak, cepat mandinya. Anak Anda gak dengar, suara Anda lebih keras. Gak dengar, lebih keras. Roh Kudus tidak. Dia peringatkan kita, jangan terus, jangan maju. Kita cuek, gak anggap Roh Kudus. Gak usahlah, kita gak anggap. Dia makin pelan. Diingatkan lagi, makin pelan. Diingatkan, nanti lama-lama suara Roh Kudus mengingatkan kita nyaris tak terdengar. Dan itu bahaya. Orang kalau sampai Roh Kudus gak bersuara lagi di hatinya, oh dia akan lancar bikin dosa. Berani bikin kenajisan. Kenapa? Nanti ditegur firman Allah pun dia gak rasa. Tuhan tegur dia gak rasa. Udah tebal bebal hatinya. Wah itu bahaya. Mungkin kalau Tuhan izinkan saya bicara besok sama saudara. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita masih bersuara loh. Saya ingat cerita sedikit saudara ya. Ada seorang ibu anak Tuhan pernah bersaksi kepada saya. Ibu ini janda punya anak perempuan. Sabar ya saya dengar ceritakan ini sebentar saudara ya. Tapi dia suka nangis tuh anak perempuannya ini. Karena anak perempuan ini seorang gadis sudah besar. Penghasilannya berapa? Itu berapa? Mungkin 10 tahun yang lalu cerita ini. Penghasilannya kurang lebih 1 hari 3,5 juta di waktu itu. Mamanya kamu kerja apa? Kerja di mana sih? Mama gak usah banyak tanya. Yang penting saya bisa kasih makan, bisa kasih uang sama mama. Mamanya nangis digituin. Tapi dia berdoa. Dia udah punya pikiran negatif. Oh jangan-jangan anakku kerja ini. Dan memang kerjanya itu. Dia berdoa terus. Tuhan jamah hati anakku supaya bertobat Tuhan. Satu kali anaknya kerja di luar kota kan. Di kota gitulah. Kurang lebih saya gak sebutkan kotanya. Dikontrakan. Ketika sedang berkaca dia mau keluar kerja, dia dengar suara pulang sekali. Dia tidak anggap itu suara Roh Kudus loh. Lalu dia pesan taksi, saudara ya. Dia masuk dalam mobil, dengar suara pulang. Dia nggak anggap. Taksi itu berdiri di sebuah hotel, dapat sebuah kunci langsung masuk kamar lewat lift. Begitu masuk kamar, dia udah dapat kunci dari seseorang, dia berkaca di depan kaca, ada kata lagi pulang. Hotel dia lihat kan ini nggak ada siapa-siapa, pulang berapa kali. Dia ketakutan, dia lari tinggalkan hotel, naik lift, langsung dia panggil taksi, masuk mobil, dengar suara lagi dalam mobil taksi itu, pulang berkali-kali. Dan begitu nyampe rumah dia ketok itu pintu rumah, diketok berkali-kali, mama, dan dibuka pintunya, ternyata didorong dan dikunci. Begitu dibuka, dia lihat di ruang tamu mamanya nangis berdoa buat dia. Dan mereka berpelukan dipulihkan oleh Tuhan. Yang saya mau katakan sama saudara begini, kuasa Roh Kudus masih ada loh bekerja di hati kita. Asal kita gak mendukakan Roh Kudus, dia akan bekerja nolongi kita sampai kepada anak-anak kita. Ini anak sudah menyimpang jalannya, anak gadisnya. Tapi ternyata doa seorang ibu, doa ibu itu memang dahsyat ya.
Anda lihat anak ini kembali pada Tuhan. Roh Kudus yang bicara pulang, balik loh. Udah jauh tinggalkan Tuhan. Kembali juga sama Tuhan. Roh Allah itu dahsyat. Sekarang saya mau katakan, kembali andalkan kuasa Roh Kudus itu. Mari kita menyembah Tuhan.